Assalamualaikum Bu. Iya, silakan masuk. Terima kasih Bu. Silakan duduk, Bu. Nah, ada apa nih Bu ini? Kayaknya kok serius sekali. Mohon maaf nih Bu, sebelumnya Bu mengganggu waktu Ibu Bu. Oh iya, nggak apa-apa, saya juga nggak ada kerjaan. Ada apa nih? Apa yang Ibu, mau saya mohon bantuan Ibu. Ya. Saya kebetulan dengan rekan saya Ibu Eva ingin melakukan praktek coaching Bu. Ingin melakukan Ya, kalau melakukan coaching itu pasti ada kompetensinya. Jadi kompetensi apa yang ingin Ibu lakukan ketika melakukan coaching dengan Bu Eva nanti? Saya inginnya Bu, setelah saya melakukan coaching dengan Bu Eva, saya ingin nanti saya akan hadir secara penuh Bu ya, kehadiran penuh. Kemudian saya ingin mendengarkan secara aktif apa yang dikatakan Bu Eva. Kemudian nantinya saya berharap saya bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan. Oke, bagus ya Bu ya, ada kompetensinya nih, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Semoga nanti ketika melakukan coaching dengan Bu Eva nanti Ibu mendapatkan solusi yang Ibu inginkan nantinya. Nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu dengan Bu Eva, dan ini kita panggilkan aja langsung ya Bu Eva ya, biar selesai permasalahannya dan kita mendapatkan solusi. Oke, Terima kasih ya Bu. oh iya iya. Maaf ya Bu Eva sudah mengganggu waktu istirahatnya hari ini. Maaf Bu, kebetulan jam 9 kosong. Ya, tadi karena saya senang sekali sebenarnya loh Bu Eva mau datang kemari ke ruangan saya. Maaf loh Bu Eva, kali ini saya memanggil Ibu Kepala Sekolah untuk hadir di pembicaraan kita. Karena saya berharap Ibu itu mau mengamati hasil akhir dari pembicaraan kita ke depannya. Kira-kira Bu, dari pembicaraan kita, apa sudah tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Tadi kan saya udah masuk ke kurikulum mereka ya Bu ya. Jadi saya mau menanyakan masalah menu ajar gitu. Kebetulan kan baru tahun pertama kita pakai menu ajar. Jadi ada kesulitan yang harus dibenahi seperti itu. Berarti kita ingin bicara tentang penulisan kita tentang ajar ya Bu. Oke Bu, tadi kan Ibu mengatakan tentang kurikulum merdeka nih Bu ya. Sekarang ini tentang kurikulum merdeka yang belum Ibu pahami tentang apanya tuh Bu? Bagian yang mana gitu kira-kira? Bikin menu ajarnya nih Bu. Saya masih memikirkan membuat menu ajar. Ajar ya Bu. Kebetulan dari sekolah kami ini belum pernah melakukan pelatihan tentang menu ajar. Jadi kami ada mendownload, itu kami menemukan bahwa dalam pembuatan RPP sebelumnya di situ hanya berisi SKKD ya Bu ya, Iya. serta indikator. Sedangkan sekarang dalam menu ajar sudah menemukan istilah baru Bu, ada ATP, CP dan ATP Bu ya. Benar ya, iya ya benar. Jadi kami kebingungan ATP itu bagaimana isinya gitu. Kami takutnya yang pusatnya ATP ke CP dan CP ke ATP ya. Seperti itu Bu. Jadi tadi kegelisahan Ibu sebenarnya ini ya, kegelisahan itu tentang bagaimana sih caranya menyusun modul ajar nih ya tentang ATP, tentang CP gitu ya Bu. Terus Bu, sepemahaman Ibu nih, setelah Ibu melakukan, Ibu pernah nggak sih udah membuat walaupun belum seluruhnya, pernah nggak mempraktekkan nih cara membuat modul ajar itu dalam pembelajaran Ibu? Kalau dalam pembelajaran, saya rasa hampir sama dengan pembelajaran di K13 ya Bu. Cuma bedanya kita hanya di penulisan modul ajar aja. Itu kesulitannya. Seperti itu. Dari kesulitan yang sudah Ibu hadapi ini, kira-kira bagaimana sih cara Ibu untuk menyiasatinya gitu supaya ke depannya Ibu tidak merasa sulit lagi nih, karena kan ini baru ya. Saya rasa perlu ya Bu ya, kolaborasi dengan jurusan bahasa Jawa itu perlu ya Bu. Kolaborasi ya Bu ya. Dan kami juga berharap dari Pak Sekolah juga bisa membuat pelatihan atau mengambil salah satu dari sekolah lain untuk diadakan ke sekolah supaya kami masih dapat binaan seperti itu. Tadi kan Ibu menyinggung nih kolaborasi, Ibu ingin seandainya nih Bu, Ibu melakukan kolaborasi dengan
buat Ibu. Kolaborasi yang bagaimana sih yang ingin Ibu hasilkan dari teman Ibu itu? pastinya terkait buku ajar tadi ya Bu ya. Jadi tadi kami berharap kami dari sekolah tadi bisa ada salah satu rekan guru yang punya pelatihan, jadi bisa nanti bisa membantu kami yang belum pernah sama sekali mengikuti pelatihan seperti itu. Tadi kan Ibu katakan kalau Ibu ingin sih berkolaborasi ya Bu ya. Kira-kira pernah nggak Ibu mengutarakan hal ini kepada kepala sekolah tentang permasalahan ini untuk ingin mengajak teman-teman Ibu untuk berkolaborasi? Sudah pernah Bu, kebetulan Senin seperti biasa kami rapat, kita sudah mencoba mencari itu sama Depsek, dan kebetulan Depseknya juga menyetujui, dan ini kami lagi mengatur waktu Bu supaya bisa teralokasikan sekarang dari jembatan itu aja. Kira-kira Bu, jika kita beri label ya, kita beri nilai dari hasil percakapan Ibu dengan kepala sekolah, dengan terus dengan teman Ibu berkolaborasi, kira-kira tahap Ibu saat ini berada di tahap berapa? Tahap 8. Tahap 8 ya, berarti saat ini berada di tahap 8. Kira-kira untuk mencapai tahap selanjutnya, tahap berapa yang ingin dicapai? Bisa tahap 10 ya Bu ya, soalnya guru ajar itu sangat penting untuk kita guru supaya kita bisa benar-benar tahu gimana caranya memberi materi ke anak yang benar dan baik gimana. Untuk mencapai tahap 10, apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi? Yang mau saya tingkatkan, saya rasa saya harus banyak-banyak searching di Google juga ya Bu ya. Jadi nanti dalam berkolaborasi kami tidak hanya berpatokan sama satu orang, jadi kami yang tadinya bisa dapat referensi, bisa saling bertukar pikiran supaya modul aja itu benar-benar terselesaikan. Jadi kan Ibu kedepannya ingin berada di tahap 10. Setelah Ibu berada di tahap 10, tentu Ibu ingin memulainya ya. Kira-kira untuk sampai di tahap 10 ini kapan Ibu akan memulainya? Seperti bagus ya Bu ya. Ya kalau bisa besok kenapa tidak? Oke. Tinggal berdasarkan waktu aja ya. Dan sampai di tahap 10 kira-kira berapa lama nih Bu? Untuk sampai dari 8 ke 10 sampai berapa lama ini? Harapannya mudah-mudahan 2-3 hari bisa terselesaikan bersama. Dari tahapan ini tentu kita punya komitmen ya, yang ingin kita dapatkan dari apa sih komitmen yang ingin Ibu berikan dari semuanya ini? Komitmennya mengharapkan semua rekan guru bisa bekerja aktif dalam pembuatan rencana hidup ajar tadi Bu, supaya kita tidak mengambang nanti dalam proses pelajaran. Bu, sepertinya sudah apa ya Bu ya obrolan kita Bu. Dari semua obrolan kita ini Bu, kira-kira apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan kita ini? Hasil yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan kita ini? Terima kasih atas coachingnya ya Bu ya. Yang saya dapatkan hari ini, saya mendapat dukungan juga dari Ibu ataupun guru pengamat, di mana nantinya saya dan teman-teman saya diharapkan bisa bersama aktif dalam mengerjakan modul ajar besok. Terima kasih loh Bu sudah datang. Maaf juga ini udah mengganggu waktunya ini. Benar saya. Kira-kira kita ngobrol kapan lagi nih Bu? Ngobrol selanjutnya ini kira kemajuan untuk membuat modul ajar ini kira-kira kapan nanti kita bisa ngobrol? Dapat waktu besoknya gimana Bu ya? Ya. Terima kasih loh udah mau hadir di Bang Adin untuk ngobrol-ngobrol. Semoga kita secepatnya bisa lagi nih Bu, karena saya seru nih masalahnya itu ya. Ibu, karena kita ini ada pengamat nih, kita ingin mendengarkan hasil obrolan kita ini bagaimana gitu ya Bu ya. Oke, saya tadi mendengarkan sangat seru sekali ya antara modul ajar, ada perubahan dari kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13 ya. Nah, kalau di kurikulum 13 kita tahu itu ada SK, KD, indikator. Sebenarnya sama aja, tapi hanya perubahan nama
kalau di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya CP, capaian pembelajaran, ada TP dan ATP. Jadi di sini dari praktek coaching yang Ibu lakukan itu sudah mengikuti alur TIRTA. Yang mana TIRTA itu ada tujuannya, ada identifikasinya, ada rencana aksinya, dan tanggung jawabnya. Di mana tadi tujuannya itu adalah cara pembuatan modul ajar. Di identifikasi tadi nih si coach tadi kesulitan bagaimana mencari solusi untuk membuat modul ajar seperti itu ya Bu ya. Terus rencananya tadi bisa melihat Google, terus mendatangkan orang yang sudah pernah pelatihan tentang pembuatan modul ajar, lalu solusinya tadi tanggung jawabnya itu berkomitmen. Kita sudah di kurikulum Merdeka, berarti kita harus bisa membuat modul ajar, tidak lagi seperti K13 kemarin ya. Saya rasa praktek coaching Ibu berdua ini sangat luar biasa, sangat bagus, dan saya tunggu aksi nyatanya nanti. Semoga dengan coaching dapat tetap berkolaborasi agar mampu membuat modul ajar. Mungkin karena waktunya juga kita bentar lagi mau bel ya. Mungkin ibu-ibu ini ada masuk mungkin ya. Saya tutup aja dan ibu boleh melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Iya. Permisi Bu. Iya. Boleh masuk Bu? Silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk Bu. Maaf Bu, ini mengganggu waktu Ibu. Saya ingin melakukan coaching dengan Ibu Nining terkait dengan pengembangan diri murid-murid kita di sekolah. Kebetulan saya lihat anak-anak ini banyak minat, banyak potensinya dalam dirinya Bu, tapi kurangnya wadah mungkin ya Bu ya. Jadi tujuan saya itu ingin membuat pengembangan diri pada anak-anak. Jadi saya ingin berkolaborasi dengan Bu Nining, melakukan coaching dengan Bu Nining untuk membicarakan hal tersebut Bu. Baik Bu, apa waktu Ibu untuk hari ini melakukan itu semua? Kebetulan kami kemarin sudah melakukan coaching, jadi hari ini pada jam ini kami berdua itu kebetulan nggak ada jadwal. Jadi hari ini rencana kami melakukan coaching, jadi saya minta izin kepada Ibu. Baik. Kira-kira kompetensi apa nanti akan Ibu kembangkan dalam coaching ini? Kompetensi yang saya hadirkan nanti yaitu kehadiran penuh saat melakukan coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga itu saya akan memberi pertanyaan terbuka dan berbobot Bu, seperti itu. Baik, kalau gitu kita langsung panggil aja Bu Nining ya Bu ya. Apa kabar Bu Nining? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, tetap semangat, jiwa muda Ibu memang ya. Tetap seperti 17 tahun ke samping mungkin ya. Oke, gini Bu, kita menyambung percakapan kita yang kemarin, coaching kita yang pertama, yaitu terkait dengan pengembangan diri anak. Kita lihat kan anak-anak ini banyak sebenarnya bakatnya, cumannya kan belum ada wadahnya. Jadi saya ingin anak ini bisa mengembangkan bakat dirinya masing-masing. Jadi terkait dengan obrolan kita yang kemarin, itu kira-kira nih Bu, pengembangan diri apa yang cocok untuk anak kita ini Bu? Oke Bu ya, semalam karena kita sudah ngobrol-ngobrol tentang ingin kemajuan sekolah kita dan apa pengembangan diri yang harus kita lakukan. Jadi saya kemarin melakukan survei Bu kepada anak-anak. Saya memberikan angket kepada mereka tentang pilihan-pilihan jenis pengembangan diri yang ingin mereka lakukan ke depannya. Jadi dari angket yang Ibu berikan, kira-kira mereka lebih tertarik ke pengembangan diri yang mana Bu? Dari angket yang saya berikan sejauh ini mereka ternyata lebih banyaknya ke pramuka sih Bu. Iya, pramuka ya. Pramuka Bu. Kemudian keduanya adalah ekstrakurikuler nasib.
Ya, sedia. Nasib, keduanya nasib, baru ketiganya ekstrakurikuler pencak silat. Silat. Berarti yang paling banyak itu pramuka ya Bu ya? Iya, benar. Jadi yang lebih kita utamakan itu berarti pramuka. Kira-kira ada nggak langkah Ibu Nining ini untuk pengembangan diri pramuka ini? Karena saya kemarin sudah membaca hasil survei mereka ya, tiba-tiba terlintas gitu di benak saya gimana supaya kita lemparkan ini ke teman-teman kita sesama guru. Mana tahu dari salah satu teman kita sesama guru ini memiliki sertifikat kepemimpinan tentang pramuka Bu. Jadi yang nantinya ke depannya mereka yang mengajar pramuka ini, kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini memang benar-benar guru yang sudah memiliki sertifikat gitu. Dari teman-teman kita, rekan sejawat kita lah yang terutamakan ya Bu ya. Kira-kira siapa yang cocok yang sudah memiliki sertifikat itu Bu? Kebetulan sih saya belum melemparkan ke dalam forum, tapi saya sudah berbicara head to head dengan mereka. Ada beberapa guru yang sudah memiliki sertifikat kepramuka ini, tetapi mereka ini seperti gini Bu, karena mereka adalah guru muda yang baru-baru dan mereka dapatkan sertifikat ini ketika mereka kuliah dulu. Jadi mereka ini sepertinya baru untuk menerjunkan langsung ke siswa ini. Jadi mereka belum mempunyai keyakinan penuh nih untuk mengajar anak-anak gitu. Jadi sepertinya mereka mengatakan, Bu, saya sudah punya Bu sertifikat, tapi saya belum yakin sama kemampuan karena ini saya dapatkan waktu saya kuliah Bu. Gitu. Kira-kira menurut Ibu siapa tuh yang paling cocok itu? Sepertinya Pak Andre ya Bu. Pak Andre ya. Ya, Pak Andre dengan Pak Ridwan. Jadi keduanya ini memang sama-sama tidak memiliki kepercayaan diri atau ada yang lebih dominan pada diri mereka berdua gitu? Sebenarnya sih mereka itu bertiga. Yang satu Bu Risma, Pak ya. Andre dengan Pak Ridwan ini kenapa saya pilih mereka berdua? Karena mereka berdua ini lebih, walaupun mereka itu belum menerapkan langsung dengan anak-anak, tapi dia sepertinya ingin mencoba. Tapi saya akan coba Bu, saya akan berusaha untuk kemajuan sekolah kita. Nah, Bu Risma ini sebenarnya dia ibu itu mau Bu, tapi karena ibu itu punya anak kecil dan waktu kegiatan ekstra ini kan di luar jam pelajaran ya Bu ya. Jadi nanti takutnya ibu itu tidak akan konsentrasi saat mengerjakan ekstrakurikuler itu. Jadi beliau mengatakan, saya mohon maaf dulu Bu, saya izin dulu gitu. Tadi ada tiga berarti ya Bu, ada Pak Andre, Pak Ridwan dengan Bu Risma. Jadi yang Ibu kandidatkan tadi ada Pak Andre dengan Pak Ridwan ya Bu. Ya benar. Sebagai pembina itu kan harusnya cuma satu gitu Bu ya. Jadi antara Pak Andre dengan Pak Ridwan ini tadi yang lebih menonjol, yang lebih berkompeten di bidang kepramukaan itu kira-kira siapa Bu? Nah ini tadi Bu, kan pramuka itu ada putra dan putri ya. Saya sih berharapnya ada satu pembina putra dan ada satu pembina putri yang memiliki sertifikat. Ternyata kan pembina putrinya sudah mengundurkan diri, tinggal berdua. Nah ini tadi, jika kita pilih salah satunya, tentunya pembina putrinya tidak ada. Nah kalau kita pilih kedua-duanya, tentunya pembina putranya akan menjadi dua kan Bu. Nah ini tadi saya juga masih galau gitu Bu, gimana nih ya memilih mereka dengan cara apa, karena kita kan belum pernah melihat memang mereka langsung untuk membina anak-anak kita. Jadi atas dasar apa saya menentukan, sementara mereka memang benar-benar ingin, tujuannya itu ingin benar-benar mengapakan anak-anak murid kita gitu. Ibu tadi lagi galau nih ya, untuk memilihnya ini lagi galau lah antara Pak Andre dengan Pak Ridwan tadi ya Bu ya. Jadi untuk mengatasi kegalauan Ibu, kira-kira apa sih langkah selanjutnya yang Ibu ambil agar dari kedua ini memang benar-benar orang yang bisa bertanggung jawab dalam kepramukaan ini? Saya sih mempunyai ide sih Bu. Pertama, saya ingin memberikan mereka kesempatan gitu. Mereka kesempatan melakukan
dengan deskripsi mereka apa yang harus mereka makan, mereka mempunyai kesempatan untuk memang membuktikan gitu, membuktikan dengan cara benar nggak mereka itu bertanggung jawab dalam kegiatan ini, apa aksi mereka. Saya ingin ngobrol lah Bu dengan mereka untuk meyakinkan penuh apa harus langkah mereka lakukan, karena kan saya semalam hanya sepintas lalu belum menggali penuh dengan apanya. Jadi langkah awal saya ingin ngobrol satu saya akan memberikan catatan tersendiri nantinya. Jadi yang menurut saya yang memang benar-benar apa saya itu nanti saya akan pilih. Jadi tadi ada untuk bicara dengan mereka itu dalam jangka waktu berapa lama kira-kira nanti kita dapat kesimpulan siapa nih yang jadi pembinanya gitu. Kebetulan kemarin saya sudah koordinasi ya dengan sudah ngobrol dengan Pak Andre. Pak Andre ini kan Bu besok ada jam kosong dan saya sudah cocokkan juga dengan jam saya juga kosong, jadi saya sudah ngobrol sama Pak Andre bagaimana kalau besok kita ngobrol tentang kegiatan pramuka kita bicarakan atas kehidupannya. Beliau setuju Bu Pak Andre, jadi saya jadwalkan untuk ngobrol santai lah dengan Pak Andre besok. Kemudian satu lagi dengan Pak itu Pak Ridwan hari selanjutnya Bu, karena beliau itu besok penuh jamnya, jadi kami nggak bisa ngobrol. Saya juga kan sudah habis dengan Pak Andre nih, nggak ada lagi jam kosong saya, jadi saya sih inginnya besoknya lagi lusa dengan Pak Ridwan. Oke, seperti itu ya Bu ya. Kira-kira yang Ibu bayangkan ada nggak sih tantangannya nanti dalam pemilihan ini atau seperti apa gitu? Jelas ada sih Bu. Saya berpikirnya gini, kalau nanti Pak Andre dengan Pak Ridwan ini mempunyai kompetensi yang sama, dengan pemikiran mereka yang sama dan tanggung jawab mereka yang sama, itu berarti kan harus menjadi tantangan buat kita ke depannya siapa yang benar-benar akan menjadi pembina ekskul ini. Sementara kita hanya mengharapkan satu orang kan Bu. Jadi kalau seandainya nanti Pak Andre dengan Pak Ridwan sebagai pembina pramuka putra dan putri, sementara prosedurnya harus perempuan dengan laki-laki, sementara mereka laki-laki semua. Saya kira itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi saya ya. Ya benar ya, masih ada tantangannya dalam pemilihan ini. Terus nanti kalau misalnya nih sudah terpilih Pak Andre atau Pak Ridwan tadinya ya, kira-kira rencana awal apa yang akan Ibu berdua lakukan dengan Pak Andre atau Pak Ridwan nanti yang sudah terpilih menjadi pembina pramuka? Kita akan melakukan pengukuhan ya Bu ya. Untuk langkah awal nanti kita akan melakukan pengukuhan pembina. Jadi di situ kita akan buat jangka kerja pendeknya, jangka kerja panjangnya, apa yang harus kita lakukan. Jadi memang benar-benar pramuka kita ini akan terkoordinir dengan baik. Oke, saya terakhir dulu saya ingin bertanya, komitmen apa sih yang Ibu berikan kepada pengembangan diri pramuka ini? Saya ingin mempunyai komitmen yang besar ya tentang sekolah kita ini. Seenggak-enggaknya waktu nanti hari pramuka atau kenapa kita ada utusan kita yang pergi untuk dari sekolah kita yang mewakili kema di Cibubur gitu. Jadi saya mempunyai komitmen yang besar, sekolah kita harus ada di sana. Jadi itu komitmen saya bersama nanti siapapun pembina yang terpilih ya, itu harus membawa nama baik sekolah kita. Dan salah satu lagi Bu, pramuka ini akan membentuk karakter baru bagi murid kita yang tadinya mungkin karakternya masih kurang baik akan menjadi baik, karena dengan pramuka ini murid-murid akan tersalur hobi-hobinya. Bagus sekali ya Bu ya, komitmen yang Ibu berikan kepada sekolah ini. Semoga apa-apa yang Ibu rencanakan, yang kita bayangkan ke depannya, kepramukaan ini dapat berjalan dengan lancar, dan pembina pramukanya dapat berkomitmen dan bertanggung jawab juga dalam kepramukaannya. Terima kasih Bu, Iya, sangat menginspirasi sekali. Iya. Terima kasih Bu ya, semoga sehat-sehat kita Ibu ya. Iya. Sekarang udah terjawab semua ya Bu ya, apa yang mau dilakukan ke depannya. Jadi di sini saya menangkap bahwasannya ibu-ibu
ini sebelumnya akan melakukan survei dulu terhadap pengembangan diri. Tadi ada 3 ya Bu ya yang akan dilakukan, ada ekskul pramuka, nasib, dan pencak silat. Itu ya Bu ya. Oke, yang mana tadi saya tangkap dan amati. Di sini belum pasti ada pembinanya, tapi ibu berdua akan melakukan pengukuhan pembina supaya dapat satu guru yang nantinya akan membina ekskul pramuka, gitu ya Bu. Oke, jadi diharapkan kita semua bisa bekerja sama nanti ya Bu ya, supaya ekskul nanti itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, baik Bu. Ada lagi yang ditanyakan Bu? Saya rasa sudah cukup. Oke. Sebelum ibu akan melakukan aktivitas selanjutnya, kita akan lanjutkan pembicaraan kita ini nanti kalau ibu sudah mendapatkan pembinanya ya Bu ya. Jadi cukup sampai di sini dulu pembicaraan kita. Ibu boleh lanjutkan pekerjaannya kembali. Terima kasih Bu. Makasih banyak ya Bu ya waktunya. Ini sih Bu. Ya, masuk silakan Bu. Assalamualaikum. Salam. Mengganggu Bu? Ya, silakan. Ada apa ini Bu Epa? Begini Bu, kebetulan saya baru keluar dari kelas 10-3 Ya. dan saya menemukan salah satu murid saya jarang masuk sekolah gitu Bu. Jadi maksud saya di sini, saya mau minta izin Ibu sebagai pengamat untuk memanggil wali kelasnya gitu Bu. Oke Bu Epa, tentu kan setelah Ibu memanggil wali kelasnya, kita ini ada coaching ya kan Bu. Kira-kira Bu, dari coaching yang akan kita lakukan nanti dengan wali kelasnya, apa sih kompetensi yang ingin Ibu dapatkan? Yang ingin saya dapatkan, saya akan melakukan kompetensi presence Ya, panggilan saya, kemudian nantinya akan menggunakan aktif, ya. dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Oke Bu Epa, baiklah supaya permasalahan ini juga lebih cepat selesai. Saya izinkan kita untuk saya jadi pengamat berarti nih ya Bu Iya, ya. benar, Bu. Boleh. Supaya lebih enak, Bu Suryani kita panggil aja ya Bu Epa ya. Iya. Iya. Bagaimana kabarnya Bu Yani? Alhamdulillah kabar saya hari ini luar biasa Bu. Alhamdulillah. Lagi sibuk kan Ibu? Oh, kebetulan saya jam kosong nih. Begini Bu, saya ingin mempertanyakan permasalahan anak Cindy. Benar ya Bu, anak Ibu ya? Iya, anak saya tuh dari tadi guru juga yang masuk ke lokal itu nanyakan, Bu Cindy kok nggak masuk seperti itu, sama pertanyaan dengan itu nih kayak. Iya, seperti yang sama gitu. Soalnya tadi saya baru masuk juga dari kelas Ibu, Iya. dan memang dalam 1 minggu ini Cindy udah 2 kali nggak masuk Bu. Iya. Kira-kira kendala apa ya Bu yang dihadapi sama Cindy sehingga nggak masuk terus? Oh iya. Kendala Cindy ini sebenarnya masih itu aja Bu. Kemarin juga saya sudah datang ke rumahnya menanyakan kenapa Cindy jarang masuk ke sekolah. Ternyata Cindy ini banyak sekali masalahnya. Yang pertama itu dia itu merasa minder dengan teman-temannya. Mindernya di sini ini dia merasa teman-temannya ini lebih mampu dari dia. Dia kurang percaya diri, itu yang pertama. Yang kedua itu orang tuanya itu jarang di rumah Bu. Jadi dukungan Cindy untuk sekolah ini kurang. Yang ketiga dia juga termasuk orang dikatakan kita nggak bisa ya, kalau namanya ekonomi ini kalau ada yang atas menengah, ada yang bawah, mungkin dia mendekati ke bawah ya. Jadi dia nggak punya kendaraan untuk ke sekolah. Tadi di sini ada Ibu bilang masalah Cindy itu kurang percaya diri ya Bu. Menurut Ibu kurang percaya diri Cindy itu yang kurang percaya diri gimana? Kalau Cindy ini saya lihat sebenarnya dia Bu ya,
kalau dalam belajar dia mampu untuk mengikuti semua pelajaran. Terus dia juga memiliki bakat. Contohnya dia nyanyi ya Bu ya. Dia memiliki bakat untuk bernyanyi, tapi karena rasa minder dia dengan temannya ini tadi membuat dia tuh kalau aku tampil nanti salah diketawain, nanti aku diejein seperti itu Bu. Dia kurang percaya diri untuk mengeksplor kemampuan dia sendiri. Dia lebih saya lihat ya, dia itu membedakan dia dengan orang yang ekonominya tinggi dengan orang ekonominya sedang dengan dia, seperti itu yang saya lihat ya. Aku sudah pernah melakukan percakapan sama sini mengenai hal itu. Kebetulan saya sudah memanggil Cindy juga, saya juga sudah datang ke rumahnya. Saya menanyakan kenapa Cindy, dia bilang saya memang susah Bu untuk bergaul. Saya merasa saya berbeda dengan teman-teman saya, seperti itu ya Bu ya. Saya itu kurang mampu untuk bersosial dengan teman-teman saya, seperti itu. Setelah itu adakan percakapan itu, kira-kira ada nggak perubahan sih di depan? Kalau untuk 1 minggu yang kemarin setelah saya datang ke rumahnya, saya bertemu dengan orang tuanya, ada perubahan. Dia lebih berusaha untuk mencari tumpangan. Kebetulan rumah dia itu agak ke dalam ya Bu ya. Jadi untuk menggapai tumpangan itu harus berjalan dulu. Kebetulan jalan ke rumah dia tuh sunyi, jadi mungkin dia takut mungkin ya, takut kesunyian juga, takut entah dia apa-apain namanya anak perempuannya dia. Jadi mungkin kalau kemarin itu diberani-beranikan, terus ini mungkin berangkat tapi nggak dapat tumpangan mungkin ya Bu ya, takut ketinggalan. Kalau ketinggalan itu kan kesannya malu sih Bu, kalau ketinggalan nanti dihukum pulang seperti itu. Ibu pernah ketemu dengan orang tuanya langsung? Ya saya baru ke rumah orang tuanya dan menanyakan bisa nggak dia difasilitasi atau setidaknya diantarkan ke depan agar dapat tumpangan. Kata orang tuanya sibuk. Kebetulan dia juga tidak memiliki ayah atau ibu. Jadi orang tua perempuannya ini kerja kurang memperhatikan dia. Jadi rencana ibu ke depan gimana? Sebenarnya saya sudah punya rencana. Saya akan nunggu dia, tapi kalau saya nunggu dia juga pasti kan ada tantangannya juga ya Bu ya. Saya harus di rumah itu lebih cepat datangnya dan saya harus mengejarkan. Kebetulan di sekolah kita ini kan ada cek, oke Bu ya. Saya kalau nanti takutnya kalau dilihat kepala sekolah lagi dicek ketinggalan terus ibu ini. Jadi saya bilang saya tunggu kamu sampai 7.15. Tapi kalau lebih dari 7.15, ibu mohon maaf ibu nggak bisa nunggu karena ibu juga ada atasan kan. Nggak mungkin ibu selalu terlambat karena menunggu kamu. Oke, untuk sekali 2 kali mungkin ibu bisa dimaklumin sama kepala sekolah. Tapi kalau untuk seterusnya nggak mungkin ibu kan seperti itu. Tapi kalau sampai 7.15, insya Allah bisa ibu tunggu kamu di gang itu. Ya sekali lagi ibu ya Bu ya. Kita sebagai guru memang harus Iya, seperti betul, itu ya kan betul, Bu ya. betul. Demi anak mendapatkan pendidikan kan seperti itu. Berarti kira-kira kalau diskalakan perencanaan itu skala berapa ya? 1 sampai 10? Kalau saya rencanakan dari 1 sampai 10 itu mungkin sudah 8 ya Bu. Tinggal dari anaknya sendiri. Kalau anaknya juga memang berminat untuk ikut dengan saya, mungkin dia akan mengusahakan dia cepat sampai di gang itu. Jadi kalau saya bilang 10 juga tidak mungkin. Kalau anaknya sendiri itu mungkin kalau numpang guru itu kan ada rasa malu juga ya Bu ya. Mungkin kalau 8 mungkin bisa lah. Untuk dari diri saya itu 1 sampai 10 itu saya memposisikan saya itu di angka 8. Jadi komitmen yang akan dijalani ke depannya, Komitmen yang akan saya jalankan itu saya berusaha, sungguh-sungguh berusaha agar Cindy ini menghilangkan rasa tidak percaya dirinya. Lalu saya berusaha agar dia itu tetap hadir ke sekolah, tidak ada lagi alfa-alfa. mudah-mudahan dengan perencanaan ibu yang mulia tadi itu bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Jadi ya kedepannya anak kita itu bisa aktif terus Bu, soalnya kita ini udah mau ujian juga ya kan Bu. Sangat disayangkan sekali kalau tidak bisa menyelesaikan pelajaran dia dengan baik nantinya ya Bu ya. Oke, baik Bu, terima kasih buat waktunya hari ini. Kita kembalikan Bu.
Oke, asik sekali ya sepertinya ngobrolnya hari ini ya. Jadi Bu, Iya, kalau udah tadi masalah itu memang saya luar biasa. mendengar dari coaching yang telah Ibu lakukan dengan Bu Yani begitu apanya sampai kira-kira nih dari percakapan berdua nih, apa sih tujuan dari percakapan yang sudah didapatkan dari Bu Epa dengan Bu Yani dari proses coaching ini? Kira-kira tujuan dari percakapan ini apa yang harus kita sepakati bersama untuk kedepannya gitu? Yang akan kami lakukan mungkin saling sama-sama memantau anak itu ya Bu ya, saling mengingatkan, menegur biar anak tadi itu bisa bangkit lagi rasa percaya dirinya, dan nantinya dia bisa rajin, tidak minder-minderan lagi ke sekolah. Kira-kira kalau Bu Yani gimana Bu Yani? Kalau komitmen tujuan saya sih yang penting anakku hadir ke sekolah, lalu memperoleh pendidikan seperti kalau kita ini dari pendidikan itu kan kelas 1 sampai wajib belajar 12 tahun ya Bu ya. Saya berkeinginan anak kita ini si Cindy ini memperoleh pendidikan sampai jenjang 12 tahun sampai kelas 12. Jadi menghilangkanlah peminderannya, keraguannya. Tidak ada lagi perbedaan antara yang miskin itu atau yang kurang mampu itu tidak bisa sekolah seperti itu Bu. Oke, asik sekali ya dari refleksi berduanya ini. Saya jadi pingin nih dengar cerita selanjutnya apa yang bagaimana progres kedepannya ini dengan Cindy ya. Kita akan bincang-bincang di pertemuan selanjutnya. Tapi mohon maaf nih Bu Epa dengan Bu Yani, sepertinya jam masuk juga udah mulai berbunyi Iya ini benar ya. ya Bu. Jadi kita sepertinya harus mengakhiri dulu percakapan kita hari ini. Moga-moga kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita lanjutkan ya percakapan kita dengan progres yang lebih tinggi Iya, iya. pastinya. Oke ya, Oke Bu. makasih ya, mohon maaf ya. Makasih juga waktunya ya Bu. Ya, mohon maaf ya. Maaf. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu.